Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara podcast Bisu Hukum Komunitas Peradilan Semu yang selalu membahas tentang berita-berita terupdate di setiap bulannya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berita-berita terupdate pada bulan ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elizatul Mufida Indana dari Departemen Intelektual Komunitas Peradilan Semu Unhas Jember. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang polemik Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan nikah beda agama. Gimana nih tanggapan para pendengar semuanya? Menurut saya nih, pembicaraan terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan nikah beda agama ini dilihat dari sistematika atau proses Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang awalnya tidak dapat mengabulkan hingga dapat mengabulkan terkait perizinan nikah beda agama ini, karena pada dasarnya aturan nikah beda agama itu kan juga tidak diatur dalam undang-undang. Para pendengar pasti penasaran kan siapa yang diundang atau menjadi narasumber di podcast pada hari ini? Nah, di sini saya sudah bersama Mbak Halimatus Sa'dia atau biasa sapaannya dipanggil Mbak Ai. Hai Mbak Ai, gimana kabarnya? Tanpa basa-basi ya, biar nggak banyak basa-basi, kita langsung saja untuk membahas lebih detail, lebih lanjut dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan nikah beda agama ini. Langsung Mbak Ai, silahkan pendapat dari Mbak Ai sendiri itu gimana? Oke, berarti ini berbicara tentang perspektif atau pendapat saya terkait dengan sikap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tempo lalu itu mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya ini membicarakan terkait dengan pendapat saya, maka saya pribadi tidak akan menyebutkan secara gamblang apakah sikap tersebut menyalahi aturan atau pernyataan tersebut atau sikap tersebut itu salah ataupun benar. Akan tetapi dari perspektif saya, beliau sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesampingkan aturan-aturan dasar yang secara konstitusionalnya itu sebenarnya sudah terjamin dengan mengizinkan pernikahan beda agama tersebut terjadi atau terlaksana. Karena secara rasionalnya kita saja sebagai mahasiswa hukum atau sebagai pemuda hukum mengetahui betul bahwasanya pernikahan atau keabsahan pernikahan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah diatur dalam konstitusi dan sudah terjamin. Apalagi posisinya beliau seorang praktisi dan juga pastinya sudah mengetahui betul bahwasanya perkawinan dan sahnya perkawinan itu bagaimana juga telah diatur dalam undang-undang. Namun beliau dalam penetapannya sebagai hakim menggunakan pasal 35A Undang-Undang Administrasi atau Kependudukan atau mungkin sering kita kenal dengan Undang-Undang Adminduk. Nah, sebelum kita mengulas nih terkait dengan Undang-Undang Adminduk itu apa sih? Kita kaitkan dengan Undang-Undang yang pasal 34-nya, yaitu terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ini berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, sedangkan dalam pasal 35A Undang-Undang Adminduk yang kerap kali digunakan untuk meloloskan permohonan pernikahan beda agama ini menyatakan bahwasanya yang dimaksud dalam pasal ini yaitu terkait dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Nah, kenapa kok antar umat yang berbeda agama? Ya karena kalau Islam sesama Islamnya atau sesama Muslimnya, kita nanti ke pengadilan agama kalau mau berperkara. Sedangkan kalau selain agama Islam itu bisa ke pengadilan negeri untuk permohonan atau untuk berperkara lainnya. Nah, meski demikian perlu kita tarik benang ya dari pasal 35 ini. Pasal 35 ini sekalipun itu menjelaskan terkait dengan pencatatan tentang pencatatan perkawinan, akan tetapi perlu digarisbawahi
bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud itu tidak diperuntukkan untuk calon mempelai yang beragama Islam. Kenapa? Karena Islam sendiri sudah sangat ketat dalam mengatur pelarangan pernikahan beda agama itu sendiri. Yang sayangnya ketentuan dalam pasal 35A itu malah justru digunakan pengadilan untuk mengizinkan pernikahan beda agama tersebut terjadi. Sekalipun sebenarnya ketentuan tersebut itu pernah ditolak oleh sejumlah fraksi seperti PKS karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, dan memang itu sebenarnya ya benar adanya karena bertentangan dengan konstitusi. Nah, namun sayangnya ketentuan tersebut itu nggak tahu kenapa masih lolos ke dalam undang-undang Adminduk, sehingga pernikahan beda agama itu kerap kali terjadi. Nah, oleh karenanya mungkin DPR ataupun pemerintah dan juga pihak yang berwenang agar bisa segera merevisi kembali ketentuan-ketentuan tersebut sehingga tidak adanya bertabrakan antara konstitusi maupun undang-undang Adminduk yang mengatur terkait dengan pencatatan perkawinan. Atau mungkin agar Mahkamah Agung itu bisa membatalkan penetapan pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar. Begitu. Ya, perlu kita ketahui, kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga WNI yang menetap di negara ini, dan juga dengan dibantunya teknologi-teknologi canggih yang hadir dan juga memajukan peradaban pada era saat ini tuh sangat memungkinkan sekali kita sebagai masyarakat agar bisa menjalin relasi seluas mungkin hingga keluar dari negara ini. Dan juga itu mungkin salah satu latar belakang yang nantinya akan mengantarkan terjadinya pernikahan beda agama, karena kita sebagai masyarakat yang mayoritasnya itu Muslim, dan di luar sana, maksudnya di luar Indonesia itu kebanyakan juga kan mayoritasnya non Muslim. Akan tetapi alasan sosiologis, geografis, dan juga hal-hal seperti itu menurut saya pribadi itu tidak bisa menentang atau mengesampingkan aturan-aturan dasar dan juga konstitusi yang sudah menjamin terkait dengan pernikahan itu sendiri. Apalagi kita sebagai masyarakat Muslim atau yang beragama Islam, sudah diatur secara ketat dalam Islam itu bahwasanya pernikahan beda agama tersebut dilarang. Contohnya dalam Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Nah, kalau tidak salah itu mungkin teman-teman bisa bantu cross check dalam pasal 44 KHI itu terdapat larangan pernikahan beda agama atau menikah beda agama. Nah, selanjutnya yang lebih konkret lagi, kita sebagai masyarakat Islam itu kan mempunyai kitab yang sebagai pedoman kita sebagai masyarakat Muslim, yaitu Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu juga terdapat larangan laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik atau menikahi wanita non-Muslim yang masih belum beriman sesuai dengan iman kita atau berbeda keyakinan dengan kita. Nah, tidak sampai di situ. MUI atau Majelis Ulama Indonesia melalui Munas juga mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Dalam keputusannya nomor 4 tahun 2005, yakni pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Nah, jadi dalam Munas itu, dalam Qaul Mu'tamar itu, pernikahan beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dalam Muktamar juga NU dan juga Muhammadiyah sama-sama menjelaskan bahwasanya orang yang menikah berbeda agama atau agamanya tidak sama atau berbeda keyakinan itu adalah tidak sah. Nah, maka berdasarkan hal-hal tersebut atau keyakinan, tafsir, fikih, dan juga peraturan perundang-undangan maupun sosial keagamaan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki maupun perempuan Muslim dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita atau non-Muslim, hukumnya itu tidak sah atau haram. Juga dalam keputusan ulama Indonesia yang tergabung di organisasi seperti NU, Muhammadiyah, MUI, itu sepakat melarang terjadinya pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki Muslim maupun perempuan Muslimah yang menikah dengan perempuan maupun laki-laki non-Muslim. Sebagaimana yang kemarin itu, ini kan karena kan kasusnya di Pengadilan Jakarta Pusat ya. Tempo lalu itu MUI juga menghadirkan pihak
yang ahli itu menghadirkan 2 orang ahli dalam sidang lanjutan untuk pengujian undang-undang tersebut dalam rangka permohonan pernikahan yang laki-lakinya beragama Kristen dan juga perempuannya beragama Muslim atau Islam. Kalau untuk alasan takut terjadinya kumpul kebo atau hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dalam negara Indonesia ini sendiri, kumpul kebo telah diatur dalam pasal 418 ayat 1 RKUHP. Jadi kalau menurut saya hal-hal tersebut tidak bisa mengesampingkan aturan-aturan yang secara konstitusionalnya dan undang-undang khususnya itu sudah berjalan sejauh itu, kecuali memang ada hal-hal yang dinilai sangat urgent sekali. Mungkin begitu kalau menurut saya, sebagaimana yang saya mendapatkan rujukan dari undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Oke, kalau ditanya apakah hal ini bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya, tentu secara konstitusional maupun undang-undang yang telah mengatur secara khusus tentang perkawinan, hal tersebut yaitu pernikahan beda agama yang telah dikabulkan oleh pengadilan negeri tersebut sangat bertentangan. Kita ulas terlebih dahulu secara konstitusionalnya, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya dalam pasal 28B ayat 1 dan juga dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu dalam pasal 28B ayat 1 tersebut menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, perlu digarisbawahi yaitu perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan yang sah yaitu apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Kita tarik benang, yaitu menurut hukum agama kedua pasangan, yaitu berarti harus agama dan tidak bisa ditawar. Dan jelas ya, dalam agama Islam itu kita tidak diperbolehkan menikah berbeda agama. Selanjutnya konstitusi di Indonesia yang berlaku, tepatnya dalam pasal 28J ayat 2 itu pelaksanaan HAM. Ini menyangkut pelaksanaan HAM yang tidak dilaksanakan secara liberal. Namun di Indonesia tetap mengakui adanya pembatasan praktik HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain. Nah, termasuk salah satunya yaitu hak menikah yang mempertimbangkan nilai-nilai agama. Nah, sudah jelaskan di sini itu sebagai rujukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa perkawinan beda agama tidak diakui termasuk dalam praktik HAM di Indonesia. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari undang-undang maupun konstitusi yang telah berlaku dari Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwasanya sahnya perkawinan itu diambil dari undang-undang perkawinan itu sendiri, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga secara praktik HAM-nya, walaupun itu pernikahan itu juga termasuk hak asasi manusia, tapi itu ada pembatasan HAM dan itu tidak diakui di Indonesia, begitu. Jadi kalau dari undang-undang maupun konstitusi, pernikahan beda agama itu sangat bertentangan sekali.